Saat hendak diringkus, tersangka berusaha kabur, namun akhirnya tersangka menyerah. Tersangka kemudian digelandang ke markas Denpom Sampit lengkap dengan selamtir gagah dengan rambut cepak ala tentara, belum lagi sejumlah atribut TNI Angkatan Laut dan pistol. Namun itu semua ternyata tak cukup untuk meluluhkan hati gadis pujaannya. RZ bahkan kena batunya, ia harus berurusan dengan pihak berwajib. RZ adalah pemuda pengangguran asal kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia terpaksa berurusan dengan aparat Detasmen Polisi Militer Sampit, Kalimantan Tengah setelah dilaporkan melakukan penipuan terhadap Ernawati. Keluarga Erna curiga dengan penampilan tersangka. Selain kerap mengeluarkan senjata api jenis pistol saat bertandang ke rumah korban, tersangka juga terlalu muda untuk pangkat mayor. Tersangka diringkus di rumah kontrakannya Jalan Kopi, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Saat hendak diringkus, tersangka berusaha kabur, namun akhirnya tersangka menyerah. Tersangka kemudian digelandang ke markas Denpom Sampit lengkap dengan seragam lapangan TNI Angkatan Laut serta sepucuk pistol. Belakangan, pistol tersebut diketahui hanya sebuah alat pematik api. Kini tersangka harus meringkuk di tahanan Detasmen Polisi Militer untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut. Dua penjamret yaitu MP dan LS diamankan polisi karena menjamret tas milik Siti Sumiati. Dua pemuda tanggung ini diduga merupakan anggota sindikat penjamret yang meresahkan warga Cirebon sejak 2 bulan terakhir. Kedua tersangka dibekuk massa setelah motor yang mereka naiki bertabrakan dengan becak sehingga jatuh di daerah Widasari, Cirebon. Tersangka kemudian diserahkan kepada polisi. Dalam pemeriksaan, kedua tersangka mengaku belum lama tinggal di Cirebon. Kedua pemuda ini berasal dari Medan dan hendak membuka usaha rental komputer di Cirebon. Namun keduanya justru terjun ke dunia hitam sebagai penjamret. Awalnya kamu jambret itu gimana itu? Kamu mabok? Enggak, Pak. Kamu buntutin itu dari mana? Kurang tahu saya lokasi sini, Pak. Oh, lu udah berapa hari di Cirebon? Masih sebulan, Pak. Masih sebulan. Di hadapan petugas, Leonard mengaku nekat menjamret karena butuh uang untuk beli rokok. Selain membekuk kedua tersangka, aparat Polsek Cirebon Barat juga mengamankan barang bukti tas milik korban dan sepeda motor tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tersangka JI dan IS terbilang lihai menghindari incaran polisi. Namun akhirnya aksi mereka berakhir juga. Kedua tersangka jambret ini ditangkap di kediaman masing-masing. Turut disita sebuah sepeda motor yang digunakan kedua tersangka untuk menjambret. Tersangka JI mengaku dalam 3 bulan terakhir ini setidaknya sudah 14 kali menjambret. Tersangka mencari korban hanya wanita saja, terutama kaum ibu pengguna motor. 14 kali. Berapa kali? 14 kali. Sudah pernah ditangkap? Belum. Baru ini? Itu selama beroperasi apa yang dijamret? Tas. Tas apa? Tas ya. Dalam aksinya, tersangka JI bekerja sama dengan IS yang berperan sebagai pengendara motor atau joki. Peran IS sebagai joki sangat berpengaruh. Sebab sebagai supir angkot, IS tahu betul seluk-beluk jalan di kota Jambi. Semua dilakukan karena penghasilannya sebagai supir angkot tidak mencukupi. Untuk mengelabui polisi, tersangka selalu berpindah lokasi. Selain itu, keduanya juga selalu beraksi di saat sore hari menjelang maghrib. Kini kedua tersangka mendekam di tahanan Polsek Telanai Pura, Jambi.